banget nih nggak ketemu. Gimana kabar Sobat Cuan? Semoga Sobat Cuan dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. By the way nih, sebelum kita mulai, aku mau kita kenalan dulu nih. Jadi di sini aku Rani. Beta Dega. Gua Kindra. Kami dari Divisi 2 Bidang Research and Development. Editor Music. Oke. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebahas beberapa emiten yang udah kita pilih dari sisi teknikal dan juga fundamentalnya nih. Gimana? Kira-kira para analis kita udah siap belum ya? Belum. Tapi bohong. Hayo, pal-pale. Oke, udah cukup. Oke. Cukup velocity-nya. Berarti kalian udah ready kan nih? Ready. Oke, without any further ado, let's go. Oke, emiten pertama, BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Buy or buy? Siap? 1, 2, 3. Kok kita sama, Ga? Sama kan ya? Udah deh, lu dulu deh, Ga. Oke, boleh. Aku duluan ya. Jadi kita omong dari sisi fundamentalnya BBRI. Jadi menurut analisa dari aku dan teman-teman aku, laba bersih dari BBRI pada kuartal 1 2025 memang tercatat lebih rendah dibandingkan kuartal 1 2024 dengan penurunan sekitar 14% secara tahunan year on year. Meskipun menunjukkan adanya tekanan, penurunan ini masih berada dalam batas wajar mengingat fluktuasi musiman. Secara keseluruhan, posisi laba tetap solid mencerminkan fundamental bisnis yang lebih kuat. Neraca per kuartal 1 2025 BBRI menunjukkan kondisi keuangan yang sehat. Dengan aset sebesar 2.098 triliun, sungguh besar banget. Dan liabilitas juga gak kalah besar, sebesar 1.792 triliun. Menghasilkan debt to equity ratio, DER-nya itu sebesar 5,86. Yang kita tahu, DER yang lebih besar dari saat itu adalah angka yang gede. Jadi DER dari BBRI ini kan 5,86. Ini relatif tinggi, tapi ini bukan berarti BBRI dalam kondisi yang buruk. Karena memang sektor perbankan itu mengandalkan dana pihak ketiga. Nah, kita lanjut ke rasio keuangan BBRI, juga menarik banget di sektornya, di mana profitabilitas tercermin dari ROA-nya, di mana sebesar 2,76% dimiliki oleh BBRI ROA-nya dan ROE-nya sebesar 19,34% dan di mana net profit marginnya sebesar 26,31%, which is bagus banget. Dan kita lihat dari sisi valuasi, yaitu price to earning ratio berada di angka 10,42 kali, yang menunjukkan under value dan juga di bawah rata-rata PER sektor perbankan, yang biasanya sektor perbankan itu memiliki PER 17,76. Jadi masih di bawah sektor perbankan, jadi masih under value. Sementara price to book value-nya, PBV dari BBRI, yaitu sebesar 1,90, di mana ini juga menunjukkan sedikit under value, yang di mana rata-rata sektor perbankan memiliki PBV 2,11 kali, di mana ini masih under value dibandingkan sektor perbankan yang lain. Selain itu, perusahaan memiliki dividen yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor sejenis, dengan dividen yield BBRI itu mencapai 8,38% per 2024-nya. Biasanya yang kita banyak temukan di sektor perbankan ialah kredit macet, dan BBRI mencatatkan net NPL atau non-performing loan yaitu di angka 0,75% di tahun 2024, yang berarti menunjukkan kesiapan bahwa BBRI ini dalam menghadapi kredit macet matang banget mempersiapkannya dan jauh di bawah angka berbahaya. Lalu katalis utama BBRI yang paling terakhir yaitu mereka menjalankan pertumbuhan kredit UMKM yang sangat merajalela sekarang. Lalu digitalisasi layanan menggunakan aplikasi Brimo dan juga perluasan inklusi keuangan yang menopang kinerja berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, BBRI itu aku analisis untuk buy karena BBRI menunjukkan fundamental yang kuat dengan rasio profitabilitas sehat dan valuasi yang masih murah dibandingkan rata-rata sektor perbankan. Ditopang oleh katalis seperti pertumbuhan kredit UMKM serta dividen yield yang tinggi, cocok banget untuk dividen hunter. Jadi BBRI ini layak banget untuk dikoleksi jangka panjang menurut aku. Oke, jadi selanjutnya itu adalah analisis teknikal dari BBRI. Jadi kalau misalnya dilihat dari tren, saham BBRI saat ini berada dalam fase bearish.
yang terlihat dari posisi harga yang berada di bawah seluruh garis MA, utama yaitu MA20, MA50, dan juga MA100. Ini mengindikasikan tekanan jual masih mendominasi dalam jangka pendek hingga menengah. Kemudian harga BBRI saat ini berada di 3.760. Ini mendekati zona support kuat di kisaran 3.400 hingga 3.500. Di mana area ini sangat penting karena pada periode sebelumnya pernah menjadi zona akumulasi atau titik balik harga. Jika harga kembali menguat di area ini dan muncul volume yang signifikan, maka BBRI ini bisa jadi sinyal adanya minat beli dari investor maupun trader. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator RSI, ini berada di level 35,7 yang mendekati area oversold. Artinya secara momentum harga mulai terlihat murah dan bisa memicu aksi beli jangka pendek. Tapi perlu konfirmasi juga berupa pantulan harga dan juga kenaikan volume. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator MACD, ini menunjukkan tren negatif. Namun garisnya mulai mendatar dan juga berpotensi terjadi perpotongan atau golden cross dalam beberapa hari ke depan jika tekanan jual mulai melemah. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga dari volume, volume BBRI juga menunjukkan adanya perlambatan tekanan jual. Bila volume mulai meningkat seiring harga yang menanjak dari support, maka validasi buy sinyal akan lebih kuat. Jadi secara keseluruhan, walaupun tren saat ini masih turun, peluang technical rebound sangat terbuka di area support, di mana risk reward di area ini pun cukup menarik untuk strategi jangka pendek hingga swing trader. Jadi kesimpulannya saya memilih buy on weakness untuk saham BBRI, khususnya jika harga mampu bertahan dan memantul dari support 3.400 hingga 3.500, kemudian untuk target jangka pendek di area MA sekitar 3.870 hingga 3.950, lalu bisa dilanjutkan ke 4.200 hingga 4.600, namun jika harga menembus 3.400 ke bawah, dengan volume tinggi, maka strategi sebaiknya diubah menjadi buy atau tinggalkan untuk menghindari potensi kerugian lebih lanjut. Oke, emiten kedua, AMRT, PT Sumber Avaria Trijaya Tbk. Buy or buy? Siap? 1, 2, 3. Kok kita sama lagi, Ga? Sama lagi nih, Ken. Ya udah deh, kalau gitu. Kan tadi beta mulai duluan. Sekarang kau lah yang duluan Oke, ngomong. aku duluan ya, Ga. Oke, jadi analisis fundamental AMRT, kalau misalnya dilihat dari laba bersih AMRT sepanjang tahun 2024, ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada kuartal 1 2024, laba bersih tercatat sebesar 890 miliar, itu naik tipis menjadi 904 miliar di kuartal 2 2024. Namun kemudian menurun tajam ke 605 miliar di kuartal 3 2024, yang akhirnya pulih menjadi 749 miliar di kuartal 4 2024. Namun pemulihan di akhir tahun menunjukkan manajemen mampu menstabilkan margin dan mengolah efisiensi operasional dengan baik, sehingga pada kuartal 1 2025 laba bersih ini melonjak ke 975 miliar. Kemudian dilihat dari sisi pendapatan, AMRT mencatat kinerja stabil dan cenderung meningkat. Pada kuartal 1 2024, pendapatan tercatat sebesar 29,3 triliun. Dan meskipun sempat sedikit menurun di kuartal 3 2024 ke 28,9 triliun, tren secara umum tetap positif. Pendapatan terus naik ke 30 triliun di kuartal 4 2024 dan mencapai level tertinggi di kuartal 1 2025 sebesar 32,7 triliun. Kemudian kalau misalnya dilihat dari segi rasio keuangan, AMRT menunjukkan profitabilitas yang solid dengan ROA sebesar 6,96%, kemudian ROE sebesar 18,65%, dan NPM sebesar 2,98%. Nah, di mana angka-angka ini menegaskan efisiensi operasional yang baik dan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan modal yang digunakan. Kemudian kalau misalnya dilihat dari aspek valuasi, saham AMRT diperdagangkan pada PER sebesar 29,29 kali dan PBV sebesar 5,46 kali. Hal ini menunjukkan bahwa saham AMRT berada dalam kondisi overvalue, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata sektor retail. Kemudian di sisi lain, dividend yield AMRT masih tergolong kecil, yaitu hanya sekitar 1,50% per tahun 2025. Meskipun demikian, hal ini cukup wajar mengingat fokus perusahaan masih pada ekspansi dan penguatan struktur operasional. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan AMRT mencerminkan pemulihan kinerja yang kuat pasca tekanan di pertengahan 2024, ditandai dengan kenaikan laba dan pendapatan di akhir tahun hingga kuartal 1 2025. Meskipun valuasi sedikit tinggi dan dividen yield rendah, prospek pertumbuhan jangka panjang tetap menjanjikan. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke teknikal dari AMRT. Saham AMRT ini saat ini menunjukkan tanda-tanda teknikal yang menarik setelah mengalami penurunan dari area puncaknya. Harga saat ini berada di area 2280
yang merupakan area support minor, namun cukup penting secara teknikal. Secara tren, AMRT masih berada di bawah EMA 20, EMA 50, dan EMA 100. Ini mengindikasikan tren jangka pendek masih lemah, namun menariknya, harga sudah mulai mencoba bertahan dan menunjukkan candle pantulan di area support. RSI berada di angka 41,7, belum masuk oversold, tetapi sudah cukup rendah untuk memunculkan potensi rebound. Jika RSI terus naik dan menembus 50 dalam beberapa hari ke depan, itu bisa jadi konfirmasi momentum reversal. Indikator MACD masih negatif, namun garisnya mulai melandai dan mendekati signal line. Jika terjadi perpotongan ke atas, maka ini bisa memperkuat sinyal beli teknikal. Volume juga mulai menunjukkan peningkatan saat harga menyentuh support. Ini mengindikasikan bahwa ada potensi akumulasi di area bawah ini oleh pelaku pasar. Secara teknikal, memang selama harga mampu bertahan di atas Rp2.250 dan terus bergerak naik, maka potensi menuju resisten di 2.360 dan 2.374 sangat terbuka. Bahkan bisa lanjut ke 2.600 jika tren menguat. Jadi kesimpulannya, saya memilih buy on rebound untuk AMRT. Skenario ini bisa dipertimbangkan jika harga bertahan di atas support dan muncul volume tinggi. Target kenaikan jangka pendek bila ada di 2.374 dan selanjutnya ke 2.600. Namun, jika harga kembali breakdown ke bawah Rp2.000, maka sebaiknya wait and see dulu karena bisa membuka potensi koreksi ke zona support berikutnya di bawah 2.000. Terakhir, emiten ketiga, brand PT Barito Renewables Energy Tbk. Buy or buy? Siap? 1, 2, 3. Oke, ini kita ketiga kalinya loh sama Bel. Ketiga kali sama. Gimana, Ken? Siapa Nah, omong karena duluan tadi deh? yang kedua aku duluan, mungkin sekarang yang terakhir duluan deh, Ga. Oke, boleh. Jadi langsung brand fundamental. Let's go. Laporan keuangan brand menunjukkan kinerja yang solid dan stabil dengan tren pendapatan dan laba bersih yang terus meningkat dari kuartal 1 2024 hingga kuartal 1 2025, mencerminkan pertumbuhan operasional yang sehat. Neraca brand sendiri juga mencerminkan posisi keuangan juga yang semakin solid dengan total aset yang meningkat dari 57,9 triliun di kuartal 1 2024 menjadi 63 triliun di kuartal 1 2025. Sementara itu, liabilitas tetap relatif stabil di kisaran di bawah 50 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa brand berhasil memperkuat struktur modalnya dengan meningkatkan aset tanpa menambah beban utang secara signifikan, mencerminkan pengelolaan keuangan yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, dari segi rasio keuangannya gimana? Jadi, profitabilitas tercermin dari ROA, ROE, dan juga NPM-nya dari brand sendiri. ROA dari brand sendiri itu sebesar 3,24%, ROE-nya adalah 22,48%, dan net profit margin yaitu 22,75%. Sungguh bagus, sungguh juga berkelanjutan banget. Dalam hal valuasi, nah ini yang menjadi tamengnya dari brand, yang agak susah kita lihat dari brand. Dari sisi valuasi, price to earning ratio-nya sebesar 378,83 dan price to book value-nya sebesar 85,02 kali yang menunjukkan bahwa saham brand ini sangat-sangat overvalue. Nah, dan juga dari sisi dividen, itu brand memiliki dividen yield yang tergolong kecil hanya sebesar 0,10% per 2024. Tapi brand mempunyai katalis utama, yaitu perannya dalam transisi energi bersih lewat proyek geothermal dan juga didukungnya oleh meningkatnya permintaan energi hijau. Target net zero emisi 2060 itu sangat menjadi katalis utama dari sisi brand. Lalu katalis yang kedua itu didukung oleh konglomerat besar Indonesia, yaitu Prajogo Pangestu, yang memiliki reputasi yang baik banget di market hingga saat ini. Nah, kesimpulannya, brand kita akan buy, tidak membeli, karena meski brand mencatatkan pertumbuhan laba dan memiliki narasi story di belakang brand ini yang bagus banget, transisi energi hijau yang kuat, tapi valuasi yang sangat tinggi itu tidak sebanding dengan fundamentalnya saat ini. Jadi resiko overvalue brand saat ini itu sangat besar yang membuat brand lebih baik dihindari untuk sementara waktu. Oke, selanjutnya adalah analisis technical brand guys. Jadi saham brand saat ini sedang mengalami
tren penurunan yang cukup kuat. Harga terkini itu berada di level 5.775 dan sudah menembus ke semua harga garis EMA penting mulai dari MA20, MA50 hingga MA100. Ini menandakan bahwa tekanan jual sangat dominan dan belum ada sinyal pembalikan arah. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator RSI ini berada di angka 37,3. Ini menunjukkan bahwa harga sudah masuk ke zona rendah namun belum terlalu oversold. Artinya penurunan bisa saja masih berlanjut jika tidak ada katalis positif. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari indikator MACD, ini menunjukkan sinyal negatif, di mana garis MACD sudah cross down terhadap sinyal lain dan terus bergerak menjauh ke bawah. Ini menandakan tren bearish dan juga masih kuat. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari volume juga tidak mendukung adanya akumulasi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, volume cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata pergerakan harga sebelumnya. Ini memperkuat sinyal wait and see karena belum ada konfirmasi adanya minat beli besar. Kemudian untuk zona support penting itu ada di kisaran 5.000 hingga 5.400. Di mana jika harga mendekati area ini dan muncul sinyal pembalikan seperti doji candle, hammer atau volume besar, maka bisa jadi peluang beli jangka pendek. Namun selama belum ada konfirmasi teknikal ini, posisi terbaik adalah menghindari dulu saham ini untuk menjaga modal dan menunggu setup yang lebih ideal. Jadi kesimpulannya aku memilih buy atau wait and see untuk saham brand karena secara teknikal belum ada sinyal pembalikan yang valid. Namun jika nanti muncul sinyal reversal yang valid seperti RSI, kemudian MACD Golden Cross atau volume akumulasi, maka bisa dipertimbangkan entry ulang. Untuk sekarang lebih baik amankan posisi dulu guys dan tunggu momen yang lebih terkonfirmasi. Wah, pembahasannya seru banget ya tadi. Kita udah ngebahas ada 3 emiten. Yang pertama tuh ada BBRI. Yang kedua ada AMRT. Terus yang ketiga, yang terakhir ada brand. Dan semua itu dari sektor yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Betul. Ada dari sektor perbankan, ada dari retail dan juga dari energi. Sektor energi. Beda-beda nih. Tapi yang menarik tadi tuh kalian sehati terus ya sama terus Sama ininya. terus. Kok Ketiga bisa kali sama ya, Ga? Iya, ketiga-tiganya sama. Walaupun dilihat dari sisi yang berbeda, dari sisi fundamental dan juga sisi teknikalnya. Teknikal. Itu sama. Wah, itu menarik banget sih. Tapi Sobat Cuan, disclaimer dulu ya. Soalnya pembahasan kita yang tadi dan analisis kita yang tadi itu bersifat edukatif dan juga informatif. Jadi, at the end of the day, semua keputusan investasi berada di tangan kalian, Sobat Cuan. Oke? Nah, kayaknya sampai segitu dulu deh episode Buy or Buy kita kali ini. Ya. Gak apa-apa, kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Oh, ada lagi? Iya, Ada maka lagi. dari itu kalian harus like, komen, dan juga share ke teman-teman video ini supaya makin banyak yang nonton. Jadi kita makin semangat bikin videonya, oke? Oke. Dan jangan lupa juga pantengin YouTube KSPM FEB Unut dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video informatif lainnya. Oke? Akhir kata, aku Rani. Beterika. Gua Kindra. Pamit undur diri. See you on the next episode. Sinergi dalam resiliensi. Salam cuan.